Pemirsa, salah satu indikator kebahagiaan di era sekarang ini adalah jika kita terbebas dari jerat utang. Persoalannya dalam ancaman resesi dan pandemi yang masih belum reda ini, apakah mungkin kita hidup tanpa hutang? Akibat pandemi, tidak sedikit sektor industri yang membatasi aktivitas atau bahkan terpaksa tutup akibat pandemi COVID-19. Kondisi ini membuat banyak orang kehilangan sumber pekerjaannya. Di sisi lain, berbagai kebutuhan dasar tetap harus dipenuhi dalam kondisi tanpa pemasukan. Di sisi lain, tidak hanya individu, negara pun juga banyak melakukan utang selama masa pandemi ini. Hal ini dilakukan untuk membuat daya beli masyarakat tetap terjaga. Semua pihak terlilit utang dalam jumlah yang beragam. Kepentingan yang melatar belakangi utang pun juga berbeda-beda. Dan terbukti selama masa pandemi, jumlah masyarakat yang terlilit utang pinjaman online semakin meningkat. Utang negara pun juga meningkat hingga 50%. Sistem keuangan dengan pola gali lubang tutup lubang dilakukan dari level masyarakat biasa hingga negara. Apakah utang diperbolehkan? Dan bagaimana kita bisa mengendalikan utang agar tidak semakin terlilit dalam kondisi perekonomian yang belum stabil ini? Simak ulasannya dalam IDX First Session berikut ini. Iya, pemirsa, belum juga pandemi COVID-19 reda. Semua negara dipusingkan dengan dampak perang Rusia-Ukraina yang mengganggu rantai pasok pangan yang memicu naiknya harga komoditas pangan dan energi. Ketika harga tinggi, daya beli rendah, pemasukan masyarakat hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan pokok saja. Di Amerika Serikat banyak masyarakat yang tidak bisa bayar cicilan utang karena kondisi perekonomian negaranya ini semakin mengkhawatirkan. Di Indonesia, jumlah orang yang terjerat pinjol ilegal sebagai dampak dari pandemi angkanya terus mengalami peningkatan. Tidak hanya individu, dalam konteks negara pun, hampir semua negara terjebak dalam jerat utang untuk bisa survive dari pandemi COVID-19 ini. Tidak ada negara satupun, pemirsa, yang tentunya siap dengan pandemi COVID-19. Alhasil, utang menjadi jalan keluar untuk bisa memberikan stimulus ke masyarakat. Selama 2 tahun pandemi, utang pemerintah Indonesia meningkat hampir 50%. Per akhir Februari 2022 lalu, posisi utang pemerintah tercatat sudah mencapai 7.014 triliun rupiah. Di sisi lain, menurut Institute of International Finance, utang global naik lebih dari 15 triliun dolar Amerika Serikat tahun lalu ke rekor 277 triliun dolar Amerika Serikat atau setara dengan 365% output dunia atau 3.800 kuadriliun, pemirsa, secara rupiah gitu ya. Apakah Anda bisa bayangkan uang sebesar itu? Ya, utang dari semua sektor, mulai dari rumah tangga hingga obligasi pemerintah, hingga perusahaan juga semuanya melonjak. Apakah utang menjadi pilihan terakhir untuk bisa survive? Dan apakah mungkin setiap orang yang hidup di dunia ini bisa terbebas dari hutang? Jawabannya setiap orang tentu akan berbeda-beda, tergantung profil resikonya masing-masing. Banyak masyarakat melakukan pinjaman tanpa mempertimbangkan profil risikonya. Ya, akibatnya besarannya utang tidak sebanding dengan pemasukan. Hutang atau pinjaman bagi sebagian orang tidak mempersoalkan, apalagi pemirsa ya dalam kondisi perekonomian yang seperti ini. Hanya saja kita tetap harus cerdas, jangan sampai terjebak utang pada lembaga-lembaga yang salah. Misalnya pada pinjol ilegal. Tidak dipungkiri selama pandemi ini banyak sekali muncul pinjol ilegal yang menawarkan kemudahan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Lalu pemirsa, apa yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan utang? Berikut ulasannya. Meminjam uang terkadang menjadi opsi yang tak bisa dihindari. Namun pernahkah kamu memikirkan apa saja pertimbangan yang harus diperhitungkan sebelum meminjam uang? Hanya karena kamu yakin bisa membayar utang bukan berarti meminjam uang adalah satu-satunya jalan keluar terbaik untukmu. Dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini harus mempertimbangkan matang-matang sebelum memutuskan untuk mengambil utang. Seringkali kita meminjam uang sebagai cara memperbaiki pendanaan pribadi atau usaha, akan tetapi tak jarang keputusan untuk meminjam dana dibuat secara tiba-tiba tanpa adanya pertimbangan yang kuat.
Akhirnya bukan menjadi solusi meminjam uang dari layanan keuangan seperti bank atau pinjaman online, justru menjadi beban baru yang harus kamu tanggung setiap bulannya. Lalu apa saja yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk pinjam uang? Berikut penjelasannya. Ya, tentunya pemirsa beragam macam alasan seseorang ini melakukan pinjaman uang. Namun mari belajar untuk membekali diri dengan literasi keuangan yang lebih baik. Carilah berbagai pertimbangan sebelum Anda akhirnya memutuskan untuk mengambil hutang. Yang pertama adalah sesuaikan kebutuhan dan juga alasan Anda untuk melakukan utang. Cobalah untuk bertanya pada diri sendiri, haruskah melakukan pinjaman? Ingat pemirsa, setiap pinjaman akan selalu ditemani dengan mungkin bunga selama membayar cicilannya. Jadi pastikan dulu alasan untuk berhutang, jangan meminjam hanya karena situasinya memungkinkan. Tidak mendesak tetapi memungkinkan. Ini yang membuat kita sering melakukan utang yang sebenarnya tidak perlu. Selanjutnya, mengenai kemampuan untuk membayar. Lakukan evaluasi secara detail begitu pemirsa ya, perihal mampu tidak ya kita untuk melakukan pembayaran ini. Dan juga kita harus mengukur kemampuan per bulannya. Seandainya sudah paham, Anda tidak akan kesulitan mungkin dalam pelunasan tanpa harus memikirkan total pinjaman secara berlebihan yang nantinya akan membuat kita pusing, bahkan juga mungkin bisa stres. Lalu sumber pendanaan juga perlu menjadi pertimbangan. Apakah cicilan per bulan akan berhasil dari penghasilan bulanan atau pemasukan yang lain? Bila pinjaman untuk kepentingan pribadi, maka bayarlah cicilan dengan gaji pribadi. Namun, jika itu adalah pinjaman untuk keperluan bisnis atau usaha, sebaiknya penghasilan bisnis tersebut yang digunakan untuk melunasi pinjaman tersebut. Sumber pinjaman juga patut dijadikan pertimbangan sebelum melakukan utang pemirsa. Sumber pinjaman ini bisa ke perseorangan, perseroan, atau lembaga dalam hal ini perbankan. Jika memang untuk kebutuhan yang sangat-sangat mendesak darurat, lebih baik mungkin pinjamlah ke sumber keluarga. Namun jika memang untuk kepentingan uang yang lebih dengan jumlah yang lebih besar, mungkin kita bisa melakukan peminjaman ke bank atau layanan keuangan. Kemudian pemirsa pastikan juga Anda mempunyai reputasi kredit yang baik. Sekali Anda telat dalam melakukan cicilan, maka mungkin Anda tidak akan mendapatkan catatan yang baik dan justru memperoleh catatan buruk dari perbankan. Kesehatan mental juga perlu diperhatikan. Kira-kira apa hubungannya pemirsa? Beban pinjaman yang berat akan membawa masalah bagi kesehatan mental alias stres tadi ya. Utang tidak hanya memiliki imbas pada jam kerja, tetapi juga dapat mempengaruhi hubungan dengan keluarga di rumah. Jika tidak siap dengan hal ini, pertimbangkan lagi pemirsa untuk tidak melakukan pinjaman atau utang. Dengan mempertimbangkan hal ini, apakah masih ingin mengajukan pinjaman? Jangan lupa, semakin banyak utang pemirsa, tujuan untuk merdeka finansial akan sulit terwujud. Apakah kondisi pandemi seperti sekarang ini memungkinkan merdeka finansial? Kita simak dulu tayangannya berikut ini. Gaya memang menjadi lifestyle saat ini. Namun kebanyakan gaya sebelum berdaya seringkali membuat semuanya berantakan. Begitu juga dalam hal perencanaan keuangan. Mengedepankan keamanan terlebih dahulu sangat penting, baru bisa mendapatkan kenyamanan dalam keuangan, termasuk dalam hal mendistribusikan kekayaan. Dalam bahasa lain, perihal pengaturan keuangan ini adalah merdeka finansial. Setiap orang pasti ingin mencapai kondisi finansial ini alias terbebas dari utang dalam bentuk apapun. Pandemi memberikan kita banyak pelajaran perihal pengaturan keuangan. Menjaga keuangan tetap sehat menjadi tantangan tersendiri. Di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian ini, ada baiknya kita menyiapkan kiat-kiat agar kondisi keuangan tetap aman hingga tahun depan. Simak tipsnya berikut ini ya. Gimana pemirsa, pandemi mengajarkan kepada kita semua untuk bisa mengendalikan pengeluaran. Pandemi juga mengajarkan agar kita bisa fokus pada hal-hal yang lebih urgent. Selama pandemi, banyak di antara kita yang mengalihkan alokasi biaya traveling, akhirnya untuk kesehatan. Dalam konteks perencanaan keuangan, mengendalikan keinginan juga ini sangat penting pemirsa. Jangan kebanyakan gaya gitu ya, sebelum keuangan Anda ini juga berdaya. Untuk bisa merdeka dalam hal finansial memang tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Hal pertama yang mungkin untuk dilakukan adalah memastikan arus keluar masuk pengeluaran dengan teliti. Dengan mengetahui pengeluaran terbesar ada di mana, bisa untuk melakukan kontrol arus kas keuangan dengan lebih baik. Biasakan pemirsa untuk menyusun budget dan juga skala prioritas keuangan. Ini Anda harus ingat gitu ya, bahwa pandemi mengajarkan agar kita ini memprioritaskan kebutuhan primer dulu. Kemudian kita juga harus fokus terlebih dulu untuk kebutuhan seperti makanan, minuman, kesehatan, pendidikan mungkin, atau yang lainnya. Dan coba untuk membiasakan hal sederhana ini agar bisa mengontrol arus keuangan kita. Mulai juga pemirsa untuk biasakan menyisihkan penghasilan untuk dana darurat. Ingat, menyisihkan bukan menyisahkan pemirsa ya, karena terkadang yang kita lakukan adalah menyisahkan ketika kita sudah melakukan pembayaran cicilan-cicilan, pengeluaran-pengeluaran, belanja dan sebagainya. Kemudian ketika ada sisa yang kecil gitu ya, barulah itu kita masukkan sebagai dana darurat. Padahal dana darurat sebenarnya harus sudah dialokasikan sejak awal kita menerima pemasukan. Besaran dana darurat ini dianjurkan sebesar 3 sampai 6 kali gaji. Tujuannya pemirsa untuk apa? Jika terjadi hal yang tidak diinginkan, keuangan kita masih ada bantalannya. Tidak mengganggu pos keuangan yang lain sehingga tidak pusing mau menambah tambahan dari mana, dan ketika sudah kelimpungan biasanya kita malah mengambil jalan yang lebih ringkas melakukan utang. Jika di titik ini sudah bisa dilakukan pemirsa, mulailah untuk mencari penghasilan tambahan dan juga mungkin investasi secara rutin. Di era kemajuan digital ini untuk mendapatkan penghasilan tambahan banyak aksesnya. Begitu juga instrumen investasi banyak pilihannya. Bisa di instrumen emas mungkin, kemudian reksadana atau saham. Anda bisa dengan menyesuaikan saja dengan profil risiko yang Anda miliki masing-masing. Jika kita sudah bisa melakukan ini, tidak menutup kemungkinan merdeka finansial akan tercapai. Dan perlu diingat pemirsa ya, untuk mewujudkan financial freedom bukanlah hal yang memang instan, yang bisa terjadi bulan depan, 2 bulan depan, tahun ini, nggak seinstan itu. Perlu memang komitmen dan konsistensi dalam jangka yang panjang. Dan jangan kebanyakan gaya pemirsa, sampai keuangan Anda ini berdaya. Ini yang harus digarisbawahi dan ditanamkan agar gaji di bulan Juli ini pemirsa ya tetap bisa selamat sampai dengan Agustus mungkin ya. Dan semoga pemirsa ini menjadi referensi untuk Anda, dan jangan lupa jika Anda masih memiliki utang mungkin bisa diutamakan untuk dibayar dulu dan jangan ditambah lagi. Dan sejumlah tips-tips tadi semoga bisa membantu Anda untuk terbebas dari jerat utang sehingga hidup tanpa hutang itu ya mungkin saja terjadi. Kami akan kembali dengan informasi lainnya pemirsa dari mancanegara dan juga ID Extendment usai jeda pariwara berikut.